Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Cucu Sulaiman. Di sini aku akan mempresentasikan sekaligus sharing terkait tugas akhir aku yang berjudul analisis sentimen tanggapan masyarakat terhadap Omnibus Law yang ada pada Twitter. Jadi nanti aku akan menganalisis tweet-tweet dari masyarakat atau pengguna Twitter, yaitu mengenai Omnibus Law yang lagi booming pada saat ini. Oke, di sini aku menganalisis menggunakan bahasa R, dan kode editornya atau teks editornya itu aku menggunakan RStudio. Jadi yang perlu kita lakukan, langsung aja ke kode programnya, aku jelasin satu persatu. Langkah pertama yaitu kita harus menginstall paket-paket yang diperlukan. Kemudian ini codingannya seperti ini. Kemudian setelah kita menginstal paket-paket atau package yang diperlukan untuk analisis sentimen ini, kita tambahkan ke library-nya. Kita blok aja, terus kita running. Nah, sudah. Kalau sudah, langkah kedua, kita harus mempunyai akun developer Twitter untuk mengakses API Twitter tersebut. Itu caranya seperti ini, teman-teman. Jadi kita punya Twitter ya, cuman kita harus mendaftarkan atau regis ke developertwitter.com ini. Ini linknya, teman-teman. Oke. Setelah kita punya akun developer tersebut, kita juga harus punya apps ya di dalamnya, punya apps. Di sini aku udah bikin nama app-nya Cucu TA. Nanti ketika sudah punya project app, kita akan dikasih key and token, key dan tokennya bisa dilihat. Nah, ini nanti akan kita cantumkan, kita masukkan ke dalam coding program kita supaya kita dapat mengakses Twitter. Nah, ambil data dari Twitter begitu. Dan ini untuk akses token and secretnya. Kita masukkan ke dalam coding program kita. Berikut ini coding programnya. Kemudian setelah kita mengakses API Twitter, kita akan mengambil tweet dari Twitter tersebut dengan function search Twitter. Ini mencari data Twitter yang mempunyai keyword Omnibus Law atau kata kuncinya adalah Omnibus Law. Dan di sini aku mengambil data sebanyak 100 data. Jadi kalian silakan ambil berapapun, 200, 300 atau bahkan sampai 1000 juga boleh. Setelah itu data ini sebentar ini kita running dulu. Kita running. Sudah. Kemudian yang tadi kita ambil tweetnya dan kita simpan dalam file CSV. Itu aku kasih nama data twitter.csv. Silakan kalian boleh nama apa aja, silakan. Coba kita run. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah data Twitter yang kita ambil, itu dengan keywordnya adalah Omnibus Law. Hasilnya itu bisa kita lihat di sini. Data Twitter sudah berbentuk file CSV ya. Nah, di sini
membukanya menggunakan Excel. Di sini datanya masih sangat masih pure data dari Twitter ya, masih data realnya. Kemudian kita close. Selanjutnya kembali sini. Untuk langkah keempat, step 4, kita akan lakukan pre-processing data, dimana nanti di sini kita akan cleaning data Twitter yang barusan kita ambil datanya, yaitu yang ini. Itu kita pre-processing, kita modifikasi data mentah tersebut menjadi data yang mudah difahami, data yang mudah dibaca begitu. Di sini kita menggunakan coding program seperti ini. Kita simpan nantinya ke dalam file yang bernama dataclean.csv. Silakan kalian boleh nama lain. Silakan. Kita running. Oke. Datanya bisa kita lihat di sini. Ini data yang sudah di clean, sudah dibersihkan. Setelah itu kita akan mengklasifikasi emosi dan juga polaritasnya. Jadi untuk emosi sendiri itu sejenis perasaan dari tweet tersebut, apakah itu senang, sedih, atau yang lainnya. Coba kita jalankan dulu supaya lebih paham. Kita running. Nah, di sini sorry ya, ini berarti coding programnya cuma sampai sini aja. Ya, sampai sini. Kita running. Nah, di sini class emotionnya. Di situ ada joy. Joy itu gembira ya. Kemudian ada joy, kemudian terus ada anger itu marah. Kemudian terakhir ada surprise. Surprise itu mengherankan. Oke. Untuk classify polarity atau klasifikasi polaritasnya kita run juga, kita running. Nah, ini hasilnya. Situ ada positif, ada netral, dan juga negatif. Jadi cuma ada 3. Apakah tweet itu bernilai positif atau negatif atau cuma netral? Gitu teman-teman. Langkah ke-6, kita akan menyimpan data yang sudah kita processing, kita klasifikasi tersebut ke dalam variabel sendf. Nah, dalam bentuk data frame. Coba kita running. Ini boleh cuma sampai sini aja boleh, cuman nggak apa-apa sampai sini. Kita running. Nah, di sini mencantumkan tweet yang sudah kita ambil tadi, kemudian emotionnya tuh bagaimana, apakah dia itu marah, apakah dia itu gembira, mengherankan, atau, dan di sini juga ada yang tidak diketahui ya, tidak diketahui apakah emosinya itu apa, apakah dia itu marah atau gembira ataupun mengherankan tuh. Dan di sini kalau untuk polarity itu ada semua. Jadi apakah tweet itu bernilai positif,
atau negatif atau netral. Kemudian kita lanjutkan untuk step 7, langkah ketujuh, kita akan mengplotting data tweet tadi. Jadi beberapa kategori, yaitu yang pertama kita akan memploting berdasarkan emosinya. Berdasarkan emosi, nanti di sini kita akan memvisualisasikan data yang sudah kita ambil tadi. Coba saja kita running ya. Kita running. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi diagram batang ya. Jadi untuk Anger marah itu ternyata cuma ada satu. Ya, surprise-nya cuma ada satu. Dan kemudian Joy gembira itu ada 11 dan yang tidak diketahui ada 86. Tuh. Ternyata lebih banyak yang tidak diketahui. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan mengklasifikasi berdasarkan polaritasnya, apakah dia itu negatif, positif, atau netral. Di sini kita akan memvisualisasikan juga, memplotting polaritasnya. Kita running. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, ternyata lebih banyak yang netral ya, lebih banyak netral dibanding positif dan negatif. Tapi jika dibandingkan, ternyata negatif itu lebih banyak. Itu untuk negatif ada 12, positifnya ada 11, dan untuk netralnya ada 77. Tapi untuk hari-hari sebelumnya, jadi sebenarnya saya sudah mencoba juga sebelumnya. Hari sebelumnya itu negatif lebih unggul ya teman-teman. Negatif lebih unggul dibandingkan netral dan positif. Artinya memang ini datanya real time berdasarkan tweet yang ada. Selanjutnya di sini kita membuat apps ya, itu menggunakan Shiny, library Shiny. Jadi Shiny ini adalah paket R yang membuatnya mudah untuk membangun aplikasi web interaktif langsung dari R. Jadi kamu dapat menghost aplikasi mandiri di halaman web atau menyematkannya dalam dokumen R, Markdown, atau membangun dashboard. Jadi sebenarnya banyak contohnya di sini. Kalian bisa cari aja di internet shiny.rstudio.com. Di sini banyak contoh-contoh para developer membangun aplikasi menggunakan RStudio. Tentunya menggunakan bahasa R. Ini sangat banyak sekali, tinggal kalian bisa mengimplementasikannya. Jadi di sini kita bisa melihat kodenya, melihat app-nya juga. Coba kita lihat. Nah, bisa kita download juga. Cuman di sini aku nggak pengen ribet-ribet, jadi aku cuma membuat yang sederhana aja. Jadi cuma segini aja coding programannya. Di sini kita akan membuat tab di halaman dashboardnya itu. Di sini aku hanya menampilkan 5 tab panel. Itu ada data Twitter yang sudah kita cari tadi, data yang masih mentah. Kemudian ada data clean, data sentimen. Kemudian nanti aku akan menampilkan plotting dari kategori emosi dan polaritasnya. Coba kita run aplikasinya. Seperti ini teman-teman.
perbesar ya. Nah, di sini ada data Twitter. Di sini datanya masih sangat-sangat mentah ya, teman-teman. Mentah sekali. Oke, begitu. Selanjutnya ada data client. Data client ini adalah data yang sudah bersih, sudah di pre-processing tadi. Bisa dilihat. Kemudian selanjutnya ada data sentimen. Data sentimen ini sudah kita cantumkan emosinya dari tweet itu maupun polaritasnya. Apakah emosinya itu marah, gembira, atau mengherankan, atau tadi untuk unknown ini tidak diketahui emosinya. Dan untuk polaritas juga, apakah tweet ini bernilai netral, negatif, atau positif begitu. Selanjutnya, jadi untuk fitur search ini maksudnya adalah mencari kata-kata atau kalimat-kalimat yang berada dalam tweet ini. Misalkan apa ya, size misalkan. Nanti dia akan mencari tweet yang ada tulisan size-nya. Atau misalkan R gitu. Atau omnibus. Kalau omnibus pasti ada semua ya, karena memang keyword pertama kita adalah omnibus law. Selanjutnya ini ada visualisasi dari kategori emosi yang sudah kita cari tadi. Kemudian di sini juga ada kategori polaritasnya. Nah, sama ya dengan apa yang kita buat di awal tadi. Kita juga bisa buka di browser nih teman-teman, open in browser. Nah, sama aja. Jadi bukanya di browser ini, kebetulan aku pakai Microsoft Edge. Data Twitter, data clean, data sentimen, kategori emosi, kategori polaritas. Begitu teman-teman. Jadi kalau udah bikin kayak gini, kalian bisa hosting juga teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.